Anda mengikuti perjalanan saya, Sari Purwati, di program Lensa Pendidikan. Saat ini saya bersama Bapak Ahmad Hatip, selaku Kepala SDN Waru Barat 2. Tadi sudah kita ngobrol banyak ya, Pak Hatip ya. Alhamdulillah. Salah satu yang paling menonjol sekali perubahan di sekolah ini, bisa Tretan lihat. Sekolah ini sangat bersih, rapi, dan juga aman ya. Dan bisa dibilang anak-anak di sini disiplin sekali. Ketika jam pelajaran, ketika tim Lensa Pendidikan sampai ke sini di saat jam pelajaran, tidak ada satupun anak-anak siswa yang keliaran di luar kelas. Semuanya ada di dalam kelas. Saya pikir tadi sampai ke sini nggak ada siswanya. Ini seperti nggak ada siswa. Ternyata anak-anak ada di dalam, rapi semuanya di kelas. Ini luar biasa, mencerminkan bahwa sekolah ini sangat disiplin sekali. Baik Pak Hatip, tadi sempat bercerita bahwa banyak sekali perubahan yang dilakukan Pak Hatip, walaupun baru 1 tahun ya Pak Hatip. Iya, baru 1 tahun ya. Ini bisa dilihat pavingisasi di halaman sekolah ya. Sudah dilakukan. Termasuk ini ada tambahan nih. Iya, ini tempat cuci. Jadi kalau biasanya kita dilihat ada beberapa sekolah yang tempat cuci pada saat musim. Ini bisa dilihat, takut nggak hidup aja, ini hidup. Pada saat corona banyak sekali yang menghidupkan mesin tempat cuci. Tapi kalau di sini walaupun sebenarnya corona udah nggak ada, ya COVID sudah nggak ada, tapi tempat cuci tangannya tetap ada. Ini menandakan kebersihan. Luar biasa sekali. Dan ini kalau mau lihat kelas ini, kelas, kita akan melihat kelas berapa ini Pak Hatip? Kelas 1 ini. Kelas 1. Baik Pak Hatip, kita sudah dibawa di kelas 1 ya. Ini luar biasa. Ini kelasnya kayak baru jadi. Bukan baru. Memang bersih. Memang bersih ya. Bukan baru ini. Bukan baru dicat, bukan ya. Memang dari dulu tapi memang dijaga kebersihannya. Malah saya sudah minta bantuan sama Pak Kadis ini karena di sebelah utaranya roboh. Kena air barusan banjir, tapi sudah diperbaiki. Tapi luar biasa, Tretan bisa dilihat ini sangat dekoratif sekali, Tretan. Bersih, dekoratif sekali, dan ini membuat nyaman siswa-siswi, apalagi kelas 1 yang baru penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Dan yang paling menarik, Tretan, yang perlu saya sampaikan adalah ini di sini ada juga pojok baca ya Pak Hatip ya. Pojok baca yang memudahkan anak-anak untuk meningkatkan minat baca dan juga berselancar di dalam bidang literasi ya tentunya. Dan ini juga membuat nyaman anak-anak saat ingin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di sini di kelas aja. Tapi perpustakaan ada Pak Hatip ya? Ada. Kalau kita mau lihat perpustakaan, mari. Baik, nanti kita akan terus melihat-lihat bagaimana kondisi sekolah bersama saya Sari Purwati hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Baik, kerja cepat sekali Pak Hatip ya Pak Hajar ya. Ini 1 tahun. Optimisasi sudah dilakukan, dan yang menarik ini juga hasil dari apa yang diupayakan oleh Pak Hatip. Yang diminta oleh ini adalah tempat wudhu yang sebelumnya disediakan untuk serbet ini. Iya, yang sebelumnya ini tidak ada ya Pak Hatip ya? Tidak ada sebelumnya. Tempat duduk ini sangat ini yang kena air ini, yang kena air banjir ini. Kena longsor semua. Kena longsor? Iya, kena longsor. Tapi sudah bisa diperbaiki. Belum dapat bantuan. Langsung tapi? Iya, langsung usah nunggu bantuan. Dan nunggu bantuan. Wah, luar biasa sekali. Ini kerjasama dengan wali murid. Alhamdulillah wali murid sumbangan 50.000 per siswa. Wah, iya. Ini. Artinya tidak menunggu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau nunggu nanti roboh lagi kena anak-anak. Ini adalah kerja cepat dan gerak cepat yang dilakukan oleh Pak Ahmad Hatip ya. Inovasi yang dilakukan beliau luar biasa. 1 tahun tapi banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sekolah ini. Kalau melihat tadi literasi sudah diterapkan di kelas-kelas dengan adanya pojok baca, tapi penggunaan perpustakaan di sini juga sudah dimanfaatkan dengan baik ya. Bisa kita lihat. Masuk tingkat kabupaten. Dua kabupaten. Non akademiknya juga dapat sini. Luar biasa sekali Pak. Oh, baca Al-Quran itu. Ya makanya kan Pak Hatip tadi menyampaikan apa slogannya Pak Hatip di sini? Berteman jubir. Berteman jubir. Saya bilang berteman itu kan punya Pamekasan ya. Iya. Ternyata diadopsi oleh Waru Barat 2. Luar biasa sekali. Jubirnya ditambah ya. Ini adalah perpustakaan. Baik, ternyata ini sudah kita berada di perpustakaan yang dimiliki oleh SDN Waru Barat 2. Dan saya bilang bahwa ini sudah sangat representatif. Adem di sini ya Pak ya. Jadi anak-anak memberikan kenyamanan anak-anak untuk membaca. Koleksi buku sendiri Pak? Lengkap.
dari mulai ya sendiri punya sendiri, memang punya sendiri. Dan minat baca anak-anak di sini bagaimana dengan adanya perpustakaan? Sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Bahkan perlu dijaga ketat karena kadang-kadang meskipun bukan waktunya ke perpustakaan. Oh, tetap ke perpustakaan. Ya. Ada program khusus nggak Pak? Berkewajiban untuk datang ke perpustakaan gitu, kunjungan? Kalau kunjungan itu kalau ada pembelajaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan yang ada di perpustakaan. Jadi langsung materi buku yang perlu diambil atau dicari di perpustakaan. Literasi ini kan ada kaitannya dengan prestasi akhirnya. Ketika literasinya bagus, maka prestasi juga akan bagus. Karena buku-buku penunjang di sini banyak. Oke. Luar biasa, ini sangat representatif untuk 1 tahun Pak Hatip di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Pendidikan, melihat profil banyak sekolah di Kabupaten Pamekasan yang sudah kita tayangkan di program Lensa Pendidikan, merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Kalian bisa menonton program Lensa Pendidikan di 2023 hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Klik saja, Klik Madura. Tretan, hari ini saya sudah berada di SDN Waru Barat 2. Tentunya saya sudah ditemani dengan stakeholder pendidikan di Kecamatan Waru yang luar biasa, mengenalkan pada Tretan bagaimana kondisi, prestasi, serta potensi apa saja yang dimiliki. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Hatip selaku Kepala SDN Waru Barat 2, sekaligus Ketua K3S Kecamatan Waru. Selamat pagi Pak Hatip. Selamat pagi kembali. Sehat ya Pak Hatip ya. Terima kasih tadi sudah dibawa berkeliling Pak Hatip. Sebelumnya saya juga mengenalkan di sebelah kanan saya, mungkin Tretan sudah tidak asing lagi, dari 2021 hingga di 2023 keluar masuk program Lensa Pendidikan. Bapak Hajar MMPD selaku Korwil Campidikbud Kecamatan Waru. Assalamualaikum Pak Hajar. Waalaikumsalam. Masih semangat ya? Alhamdulillah, harus semangat. Suaranya masih khas beliau, sangat menggelegar. Sebelum saya ngobrol dengan Pak Hajar, saya ngobrol dengan Pak Hatip. Pak Hatip, dipersilakan. Iya, luar biasa sekali Pak Hatip ketika saya sudah menyampaikan tadi pada saat kita roadshow. Ketika saya sampai di sekolah ini, kelihatan sekali sekolah ini adem, bersih, tertib, disiplin. Jarang-jarang sekali melihat sekolah di wilayah pedesaan atau terpencil, tapi yang disiplinnya sangat baik sekali, sangat tinggi ya. Jadi ini yang membuat saya ingin, ini leadernya siapa sih? Ternyata Ketua K3S ya. Jadi wajar harus memberi contoh gitu ya. Pak Hatip kurang lebih 1 tahun Pak Hatip ada di sini. Pak Hatip, kira-kira apa sebenarnya program unggulan yang Pak Hatip terapkan di sekolah ini sehingga bisa implementasinya sampai siswa begitu disiplinnya di sini? Yang pertama, yang diutamakan untuk kegiatan pembelajaran di sini mengutamakan tentang akhlak. Akhlakul karimah ya, betul. Itu fondasi. Ya, fondasi. Betul. Karena dengan akhlak, insya Allah semuanya akan ikut, termasuk dalam bidang ketertiban, kebersihan, sehingga kita bisa juga meningkatkan keimanan anak-anak. Betul. Ya, caranya harus begitu. Yang awalnya mungkin di sini hanya sebatas ya belajar biasa, baca doa biasa di dalam kelas, tetapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ditingkatkan, ditingkatkan, baca kepedulian juga, baca Yasin bersama, ya doanya juga bersama, dan dipimpin oleh anak-anak sendiri. Iya, yang menarik ini ada pengeras suaranya ya. Apa ini tidak mengganggu di lingkungan sama sekitar? Sekali tidak mengganggu. Ini tujuannya biar masyarakat juga tahu aktivitas di sekolah. Kita di sekolah juga tahu bahwa di sekolah itu ada kegiatan keagamaan, sekaligus mungkin nantinya juga jadi contoh di luar nanti. Iya, betul. Pak Hatip, kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan Pak Hatip, implementasinya sudah jelas. Siswa sudah terlihat lebih tertib, bisa peduli kepada lingkungan, tertib juga, disiplin. Bisa kita lihat bersihnya betul sekolah, sekali. Pak Hatip, kita sekarang bicara prestasi akademik maupun non akademik, mana yang lebih dominan di sekolah ini yang kemudian di sini bisa menjual, membranding sekolah ini? Untuk sementara akademik non akademiknya sama-sama jalan. Akademik dan non akademik ya. Saya kan baru lebih fokus ke mana Pak kalau akademiknya? Akademik ya ke mata pelajaran itu, mata pelajaran IPA sama matematika, karena itu mata pelajaran yang dilombakan. Iya, betul. Terus masalah yang akademik agama di sini kaitannya juga kuat
dengan lingkungan. Lingkungan ya, karena memang lingkungan mendukung lingkungannya ya. mendukung di Baik. sini. Makanya saya di sini pakai pengeras biar masyarakat juga bisa kontrol apa betul itu cara ngajinya gitu. Iya, Pak Hatip, kalau kita melihat keberhasilan suatu produk pendidikan, keberlangsungan pendidikan yang baik, itu juga di baliknya ada bagaimana metode kepemimpinan yang Pak Hatip terapkan di sekolah ini. Apa kira-kira yang Pak Hatip terapkan untuk kepemimpinannya sendiri di sekolah ini? Kalau saya yang pertama menerapkan, saya sendiri itu harus disiplin waktu, termasuk memberi contoh ya, berikan contoh, berikan contoh, disiplin waktu, cara bergaul dengan masyarakat. Karena terus terang saja di sini nih selama 1 tahun paling tidak itu 2 kali ada pertemuan wali murid. Tujuannya melibatkan bukan hanya melibatkan, biar ada kontrol antara sekolah dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Makanya hari Sabtu yang akan datang ini ada pertemuan serap aspirasi, artinya kekurangan dari teman-teman kita nanti kita diketahui. Artinya mengajak masyarakat juga untuk peduli juga bahwa keberhasilan pendidikan ini juga tanggung jawab, bersama, bukan hanya sekolah. Sekarang kan banyak tuh orang tua yang hanya naruh aja, nitip aja, setelah itu terima jadi, terima beres. Tapi Pak Hatip mengajak mereka semua, merangkul semuanya ya. Itu adalah model kepemimpinan yang Pak Hatip terapkan. Dan sudah jelas implementasinya. Teman anak-anak ini sudah merasakan betul, dan juga guru. Saya lihat kompak satu sama lain ya. Baik Pak Hatip, terima kasih Pak Hatip ulasannya. Semoga nanti bisa menginspirasi semua masyarakat yang menonton program Lensa Pendidikan bahwa inilah dia model kepemimpinan yang diterapkan Pak Hatip, dan juga mampu menjadikan pendidikan lebih baik ke depan. Baik, kita beralih pada Pak Hajar. Pak Hajar, ini Pak Hatip sebagai Ketua K3S memberi contoh luar biasa bahwa di sekolah yang kecil ini ternyata lahir sekali banyak prestasi dan juga kedisiplinan yang sangat kuat gitu. Bagaimana melihat progres SDN Waru Barat 2 ini? Memang kami harapkan ke semuanya, terutama SDN Waru Barat 2 untuk selalu tetap meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri ya. Baik di bidang akademik ataupun non akademik. Contohnya di non akademiknya Pak Hatip sebelumnya ini tidak ada faving, sudah difavingisasi ini. Ini hasilnya Bapak Hatip yang bisa bersih dan juga hal-hal yang bisa diterima oleh masyarakat, pengeras suara, bacaan tahfidz atau Al-Quran yang bisa didengarkan langsung oleh masyarakat. Demikian. 1 tahun yang paling terasa adalah pembenahan fisik ya Pak Hatip ya? Ya, fisik. Selain itu juga programnya Pak Hatip itu di akademik barusan sudah menelurkan yaitu bibit di bidang matematika dan IPA, sehingga perwakilan Kecamatan Waru adalah juga 2 orang ya, 2 orang dari SDN Waru Barat 2 itu. Di tingkat kabupaten tidak mengecewakan juga. Di sana sudah berapa besar, meskipun tidak ada di 3 besar. Iya, Pak Hajar, kalau kita melihat di semua sekolah-sekolah di Kecamatan Waru tentu tidak sama. Masing-masing sekolah memiliki potensi yang berbeda. Sejauh ini apa yang bisa diambil dari Waru Barat 2 yang kemudian bisa ditularkan pada sekolah-sekolah yang lain, Pak? Kalau di bidang akademiknya, ya jadi pembinaan dari rutinitas Dewan Guru dan juga kepala sekolah sebagai leader itu sendiri, sehingga menorehkan hasil di perwakilan tingkat kecamatan di tingkat kabupaten. Itu 2. Jadi selain itu juga pembiasaan non akademiknya, baik di kedisiplinan katanya Pak Hatip memang demikian, sehingga kedisiplinan itu bisa ditiru oleh sekolah yang lain karena dengan kedisiplinan itu sendiri memang benar dan baik, sehingga kebaikan itu tidak apa-apa ditiru oleh yang lain, kan demikian. Dan ini sudah diterapkan Pak Hatip ya. Bagaimanapun kunci bagusnya sistem pendidikan ini adalah kuncinya di leader. Iya, leader. Begitu ya. Dukungan dari dan warga sekolah itu. Lingkungan sekitar ya, termasuk guru dan warga sekolah. Baik, terima kasih ulasan Pak Hajar. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Pendidikan di SDN Waru Barat 2. Itulah tadi profil dan sedikit bincang santai kita bersama Kepala
Kepala SDN Waru Barat 2 Bapak Hatip dan juga Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru Bapak Hajar. Semoga apa yang kita sampaikan mampu menginspirasi banyak masyarakat dan juga kepedulian masyarakat pada pendidikan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di SDN Waru Barat 2. Terima kasih Tretan, tonton terus program Lensa Pendidikan dan jangan lupa untuk memberikan masukan pada kita semua di 2023 Lensa Pendidikan hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura.